Halo, Assalamualaikum teman-teman Nusantara dan mancanegara dimanapun berada. Masih dalam konten Natuna ataupun di luar Natuna. Nah, cerita kali ini adalah perjalanan pertama kali ke Natuna tanpa pesawat, sesi kedua. Dari Punggur, Kota Batam, kita akan menuju Tanjung Uban, Pulau Bintan. Kita menaiki kapal Roro menggunakan etiket ini seharga Rp21.000 per kepala. Oke, alhamdulillah kita sudah ada di Pelabuhan Punggur bersama bocil-bocil. Perjalanan sekarang ini luar biasa sekali. Kita mau ke Uban, bismillah. Lalu dua orang. Nih, ada Hazik, ada Caca, ada Merah. Merah nanti di Ranai, Hazik di Ranai, Caca di Subi. Kita di Pulau Panjang. Kita sudah berada di atas kapal Roro menuju Tanjung Uban. Nah, bersama bocil-bocil inilah kita akan menuju ke Natuna. Ada yang berhenti di Penagi, di Bunguran, dan ada juga yang berhenti di Subi, dan Nova berhentinya di Pulau Serasan. Jadi, rute kita sedikit berbeda. Sekitar 20 menit kemudian, kita sampai di Tanjung Uban, Pulau Bintan. Kita langsung membeli tiket menggunakan etiket. Rute perjalanan pertama kita adalah Tanjung Uban menuju Palmatak Anambas. Adapun tarifnya, Tanjung Uban Palmatak Rp125.000, Palmatak Midai Rp93.000, Midai Penagi Rp75.000, Penagi Subi Rp75.000, Subi Serasan Rp57.000, dan terakhir Serasan Sintete Rp56.000. Jadi teman-teman, total tarif penyeberangan Nova dengan KM Bahtera Nusantara atau Roro dari Tanjung Uban Bintan menuju Serasan Natuna adalah Rp425.000. Oke teman-teman, selamat pagi. Akhirnya pagi itu kita sampai di Kabupaten Anambas. Sebentar lagi kita akan berlabuh jangkar di Pulau Matak atau Palmatak. Nah, ini adalah pertama kali Nova bertatap muka dengan Anambas. Sama halnya dengan Natuna, menakjubkan. Gugusan pulau di Kepulauan Riau atau Pulau Tujuh ini memang tak jauh berbeda satu sama lain. Bila angin teduh, itulah saat berlayar yang mengasihkan, memandang alam ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi itu pun kita keluar menghirup udara pagi di Anambas. Puas rasanya hati saat keluar dari kabin kapal, menghirup udara pagi yang segar sambil memandang lautan luas. Lalu mengira-ngira berapa menit lagi ya sampai ke Pelabuhan Matak. Ini dia Matak, Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Selama 4 tahun berada di Kepulauan Riau, ini adalah pertama kali Nova menginjakkan kaki di Anambas. Masya Allah teman-teman, pesonanya selalu meneduhkan mata. Baiklah
Baiklah teman-teman, Nova akan memperlihatkan bagaimana petugas pelabuhan Dinas Perhubungan dan ABK kapal mendempetkan kapal ke daratan. Ternyata caranya begini, mari kita lihat. Ya teman-teman, petugas pelabuhan sudah mempersiapkan tali yang berukuran kecil. Lalu mereka melemparkan ke arah ABK. Dengan begitu, ABK bisa mengaitkan ke tali yang lebih besar. Setelah itu, tali yang besar tersebut dikaitkan dengan tali kecil dan dilemparkan kembali ke arah petugas pelabuhan. Nah, ini dia teman-teman, ternyata begini caranya ya. Ya, biasalah, kami orang daratan itu memang tidak biasa melihat hal begini. Jadi menjadi sesuatu hal yang menarik ketika melihat secara langsung. Ayo teman-teman, lihatlah birunya. Ini tak ada efek apapun yang Nova berikan pada editannya. Warnanya alami, betul-betul seperti ini. Bahkan sebetulnya bingkai ini tak bisa menggambarkan betapa indahnya alam ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, Nova bisa mengajak teman-teman untuk mendarat di Pulau Matak, Anambas. Ya, kita sampai sekitar jam 7 pagi atau subuh hari. Dan sekarang kita mau mencari makanan atau nasi. Memang kapal ini akan berangkat di siang harinya setelah zuhur. Otomatis kita punya waktu yang cukup panjang menikmati keindahan Pulau Matak. Enak lah orang Matak ini bisa mobil. Subi kapan ya? Belum. Menyusul. Baru masuk. Baru aja lah bersyukur ya. Mana? Oh iya. Ada kita apa ya? Oh ada ya? Ada orang di sana ya? Kalau gitu, ayo kita naik. Ayo. Di pelabuhan Matak ini kita mencari bekal, ya nasi tentunya ataupun lauk pauk yang bisa kita makan nanti. Oh ya, Nova kalau berjalan sering memakai jaket SM3T sebab jaket itu paling nyaman untuk perjalanan jauh begini. Ternyata teman-teman ditanya oleh bapak di sini. Dia bertanya, "Kamu mengajar di daerah terpencil? Apa kepanjangan 3T?" Ya, begitulah dengan sederet pertanyaan lain. Aku selalu merasa lebih muda jika diberi pertanyaan begitu. Ya begitulah teman-teman, menjadi seorang guru di pelosok negeri dan merasa masih muda tentu harus, karena semangat muda harus ada berapapun usia kita. Bertolak dari Pelabuhan Matak, kita menuju Midai. Malam hari tak sanggup nak mengapa karena gelombang sangat tinggi, jadi kita hanya berbaring. Pagi hari pun kita sampai di Natuna, Penagi. Di saat ini pun aku sempat turun karena akan mengambil paket yang sudah diantar ke Pelabuhan Penagi. Teman-teman, masalah paket ini mempunyai cerita yang menarik lagi. Intinya, kita sangat senang dan bersyukur ketika paket sudah sampai di tangan. Persinggahan atau penyeberangan selanjutnya adalah Subi. Tapi sesi Subi kita cukupkan sampai di sini, mungkin di lain waktu bisa kita ulang lagi. Setelah Subi, kita sampai di Serasan, pelabuhan terakhir kapal Roro yang Nova tumpangi. Kita sampai di Serasan sebelum Isya, tepatnya ini adalah malam Jumat.
Dan alhamdulillah kita mendapatkan pompong yang langsung berangkat ke Pulau Panjang. Akhirnya kita pun menaiki tumpangan berikutnya, pompong nelayan. Teman-teman, lengkaplah perjalanan Nova dari malam Senin hingga malam Jumat dari Payakumbuh menuju Pulau Panjang. Perjalanan 4 hari 5 malam.